Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lutfia Burhan, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata penerapan pembelajaran di kelas dan di sekolah menurut pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Berikut ini merupakan pemaparan aksi nyata modul 1.1 dengan tema aksi nyata Merdeka Belajar dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan metode diskusi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, gotong royong, dan mandiri. Latar belakang modul 1.1, Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional memiliki pemikiran-pemikiran kritis mengenai pendidikan. Adapun filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu menumbuhkan budi pekerti murid. Kemudian, pemikiran yang ketiga yaitu trilogi pendidikan yang dikenal dengan Ingarsa Songtulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan yang keempat, pendidikan yang harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk deskripsi aksi nyata, pada saat pembelajaran saya melihat bahwa murid kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga saya mencoba untuk mengelompokkan murid dan memberikan tugas diskusi. Oleh karena itu, sebagai calon guru penggerak, saya melakukan aksi nyata Merdeka Belajar dengan memilih profil pelajar Pancasila, yaitu sikap gotong royong dan mandiri. Karena dalam sikap mandiri terdapat keterampilan abad 21, yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Tujuan aksi nyata. Tujuan aksi nyata Merdeka Belajar ini yaitu yang pertama, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar. Sebagai persiapan aksi nyata yang saya lakukan, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya juga melakukan penyusunan perangkat pembelajaran. Berikut ini adalah dokumentasi penerapan aksi nyata yang saya lakukan, yaitu saya mencoba memberikan tugas dengan cara berkelompok untuk membuat rangkaian paralel lampu lalu lintas sederhana. Dan untuk tugas mandiri, saya memberikan tugas kepada murid untuk membuat anyaman dari bahan kertas. Berikut adalah presentasi kelompok membuat rangkaian paralel lampu lalu lintas sederhana. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Hadis berkasih satu, 3 buah bola lampu kecil, 3 buah bangkai, 3 buah sapu, lampu, kabel dengan panjang 2 meter, satu kantong plastik, warna kuning, merah, dan hijau, kaca dan instalasi plastik. 1. Siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. 2. Buat berbentuk karat. 3. Buat sekat pembatas antara setiap lubang, akan terdapat 2 sekat. 4. Tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. 5. Buat rangkaian lampu listrik paralel menggunakan 3 butir. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap lubang. 6. Pastikan rangkaian telah bekerja baik, lampu menyala. 7. Posisikan rangkaian baterai dan listrik di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Ya, silakan nyalain dulu semuanya. Oh ya, nyala semuanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hasil dari aksi nyata yang saya lakukan antara lain: yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik, terutama untuk pelajaran IPA dan seni budaya dan prakarya. Yang kedua, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu sikap gotong royong dan sikap mandiri. Yang ketiga, pembelajaran yang didapat dari aksi nyata adalah guru harus terus melakukan kreasi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat anak. Berikut adalah tindak lanjut dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan berdasarkan rangkaian kegiatan aksi nyata yang telah dilaksanakan. Saya merencanakan perbaikan di masa mendatang, yaitu yang pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang lebih menarik. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dengan teman sejawat. Dan yang terakhir yaitu berbagi pengalaman terkait proses pembelajaran dengan teman sejawat. Berikut ini merupakan testimoni dari teman sejawat dan peserta didik mengenai aksi nyata yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Laila Sari SPDI, Guru PAI di SD Negeri Citamiang, sekaligus teman sejawat dari Ibu Lutfia Burhan SPD sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan memberikan testimoni terkait dengan rancangan pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu Lutfia Burhan di SD Negeri Citamiang. Saya lihat beliau sudah menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif kepada anak. Dalam praktek rangkaian paralel untuk lari lalu lintas, beliau di sini saya lihat menggunakan metode yang kreatif dan inovatif sehingga anak itu menyusun ide-ide dan menuangkan gagasannya di dalam praktek ini, dan anak merasa senang dan tidak bosan untuk melakukan pembelajaran ini. Nah, dari sini saya juga ingin sekali belajar kepada beliau untuk menuangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di dalam pembelajaran. Dan saya kepada calon guru penggerak, saya harap beliau bisa mengajak para guru untuk bergerak, memberikan metode atau mode pembelajaran kepada anak yang kreatif dan inovatif, sehingga anak itu merasa senang, tidak bosan berada di dalam kelas, dan mereka merasa kangen untuk belajar di sekolah. Sekian testimoni dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa dari SD Negeri Citamiang. Tadi saya diajari oleh Bu Lutfia bagaimana cara membuat rangkaian seri dan paralel dan mempraktekannya bersama teman-teman. Saya juga praktek membuat anyaman. Terima kasih Bu Lutfia, saya lebih memahami materi yang telah Ibu berikan. Saya harap untuk pembelajaran selanjutnya selalu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan aksi nyata penerapan pembelajaran di kelas dan di sekolah menurut pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Salam bahagia guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.